Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan yang mana ia masih rangkaian dalam ibadah di bulan Ramadan ini, yakni kewajiban untuk kita menunaikan zakat fitrah. Apa dalilnya untuk kita wajib membayar zakat fitrah ini? Yang pertama, dalil secara umum untuk membayar zakat adalah kita bisa baca dalam Al-Quran dalam begitu banyak ayat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Secara khusus, ada hadis dari Ibnu Umar yang berkaitan dengan kewajiban membayar zakat fitrah ini. Ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an mitamar atau sa'an misyair alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal sagiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Hadis rawahu Bukhari. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma ataupun 1 sok gandum. Diwajibkan kepada siapa? Diwajibkan kepada setiap hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, dan baik anak kecil maupun orang dewasa. Nah, Nabi juga memerintahkan agar ditunaikan zakat fitrah itu sebelum orang pergi keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini menjadi dasar hukum zakat fitrah ini ada beberapa ketentuan yang kita bisa dapatkan dari hadis ini. Yang pertama adalah disebutkan syarat wajib bagi orang yang berzakat itu minimal ada 3. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang wajib untuk menunaikan zakat fitrah itu adalah setiap muslim yang masih diberikan kehidupan ataupun dia masih hidup sampai setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia besar ataupun kecil, hatta bayi yang seorang bayi pun, maka dia juga wajib untuk membayar zakat fitrah. Baik dia merdeka ataupun dia hamba sahaya. Jadi itu yang pertama, setiap muslim yang masih diberikan hidup, yang masih hidup sampai terbenamnya matahari telah usai dari hari terakhir bulan Ramadan, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua adalah dia memiliki bekal bahan makanan pokok pada malam hari raya dan besoknya. Nah, terkait dengan besaran atau berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah ini. Dalam hadis dari Ibnu Umar tadi disebutkan bahwasanya so'an min tamar. So' ini ukuran pada masa Nabi, 1 so' sebanyak 4 mud. 1 mud itu istilahnya ibaratnya 2 genggaman tangan orang dewasa. Kalau pada saat ini kita bisa dikonversikan, yakni sebanyak 2,7 kilo ataupun 3,5 liter. Tapi menurut Basnas sebagai rujukan bagi kita, yakni bahwa 1 sok ini sebanyak 2,5 kilo. Jadi bahan makanan pokok yang kita keluarkan ini adalah sebanyak 2,5 kilogram. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Ada hadis yang menjelaskan tentang bahan makanan pokok ini dari Abu Sa'id bahwasanya bahwasanya Abu Sa'id berkata, "Kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am wa kana ta'amuna." Nah, ini dia menarik. Bahwa dari Abu Sa'id disebutkan bahwasanya kami dulu diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebanyak 1 sok dari bahan makanan. Dan makanan kami pada waktu itu adalah pertama at-tamru,
yang kedua asyair, ketiga wadzabib, yang keempat adalah wal aqtu. Bahan makanan kami ketika itu, kata Abu Sa'id, adalah tamar, kemudian gandum, kemudian anggur, dan keju. Nah, terkait dengan bahan makanan ini, ulama menjelaskan bahwasanya setiap makanan pokok yang dikonsumsi oleh kaum muslimin dimanapun dia berada. Artinya boleh jadi bahan makanan di tempat-tempat yang berbeda, maka berbeda pula. Seperti kita di Indonesia ini bahan makanannya adalah beras. Walaupun di Indonesia Timur ini ada sagu, ada jagung dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwasanya yang berkaitan dengan waktu. Jadi setelah setiap muslim yang wajib membayar zakat, kemudian dia memiliki bahan makanan pokok. Yang ketiga adalah waktu membayar zakat. Kapan waktu membayar zakat fitrah? Wajibnya adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun menurut Imam Syafi'i, bahwasanya dibolehkan membayar mulai dari hari pertama bulan Ramadan. Tapi menurut Imam Malik dan lain sebagainya, dibayarkan ketika 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, terkait dengan waktunya ini, ada hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya di ujung akhir hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, "Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Wa man ba'daha, adapun ia ditunaikan setelah salat, maka fahiya shadaqatun minas shadaqat." Hadis rawahu Ibnu Majah dan Abu Daud, Imam Abu Daud. Bahwasanya barang siapa yang menunaikan zakat itu qabla shalah, sebelum salat Idul Fitri maksudnya, maka dia terhitung sebagai zakat fitrah yang diterima. Adapun jika orang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri selesai, maka dia tidak terhitung sebagai zakat fitrah, tapi dia terhitung sebagai sedekah, seperti sedekah yang biasa. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Terakhir sebagai penutup, apa saja keutamaannya dari zakat fitrah itu? Kita bisa mengambil hadis dari Ibnu Abbas tadi, bahwasanya ia berkata, farado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Ada dua dalam hadis ini hikmah ataupun keutamaannya zakat fitrah itu. Yang pertama adalah tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafas. Adalah bahwasanya dia sebagai pembersih diri. Ya, pembersih diri dari bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, dari ucapan yang kotor ataupun perbuatan yang tidak semestinya dilakukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi dia sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Yang kedua adalah wa tu'matan lil masaki. Dia sebagai untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Karena ada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya agar kiranya zakat fitrah ini diberikan, agar kiranya semua kaum muslimin bergembira pada hari raya Idul Fitri itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang meminta-minta pada hari raya tersebut. Semoga kita bisa menunaikan zakat fitrah ini sebagai bentuk ubudiyah, sebagai ibadah kepada Allah SWT, kemudian juga sebagai bentuk akhlak yang baik, peduli kepada sesama kita. Yang terakhir juga ini sebagai bentuk ibadah sosial yang memiliki dimensi luas, sehingga alangkah luar biasanya zakat fitrah ini. Mari kita tunaikan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan baik dan penuh keberkahan, dan kita bisa bersama-sama berhari raya Idul Fitri dengan gembira. Demikian, semoga bermanfaat. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.